Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sedewo akan mewakili pembukaan makalah kami yang berjudul Teori dan Bentuk Media Arsip. Makalah ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan atas nama Julian Hadi Saputra, Laisa Puspita Dewi, Farhan Akbar Maulana, Amelia Rosnaida, dan saya sendiri, Budi Sedewo. Tidak lupa juga saya sebutkan nama dosen pengampu kami, yaitu Yeni Rosmaini dengan gelar MEI. Langsung saja kita mulai ke pemateri pertama yang dijelaskan oleh Julian Hadi Saputra. Di video ini kami akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Teori dan Bentuk Media Arsip. Materi pertama akan dijelaskan oleh Julian Hadi Saputra. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemerintah. Yang kedua, menurut Bursanto, para ahli, yaitu arsip adalah suatu produk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Materi kedua akan dijelaskan oleh Laisa Puspita Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Puspita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat kearsipan. Semua ilmu berawal dari filsafat dan berakhir dengan seni. Merenungkan, memikirkan, memaknai, memahami, serta mengerti secara mendalam akan sesuatu fenomena atau sesuatu hal yang mendalam merupakan bagian dari kegiatan filsafat. Kearsipan secara etimologi berasal dari kata arsip yang berasal dari bahasa Yunani yaitu arsium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bandel dan dalam bahasa Inggris berarti file. Kearsipan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan dan pengelolaan supaya dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat dan mudah untuk pemusnahannya. Dari definisi tentang arsip dan kearsipan di atas dapat kita maknai bahwa semua aktivitas kearsipan tunduk pada kepatuhan dan ketaatan. Karena tanpa ketaatan dan kepatuhan, maka akan terjadi kehancuran dan benturan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dasarnya, arsip karena kegunaannya dibutuhkan secara sosial, ekonomi, hukum, keuangan, administrasi, politik, dan bahkan agama membutuhkan arsip dan kearsipan yang baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Farhan Akbar Maulana. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi bentuk arsip. 1. Arsip konvensional. Arsip adalah yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. 2. Arsip dinamis. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Arsip statis. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak. 4. Arsip digital atau elektronik, yaitu sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan mudah dilihat dan dapat dipergunakan kembali.
Baiklah, materi keempat akan disampaikan oleh Amelia Rosnaida. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosnaida. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari arsip. Pada dasarnya, arsip digunakan sebagai alat informasi atau alat bukti yang bisa digunakan di masa depan. Fungsi arsip ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi arsip primer dan fungsi arsip sekunder. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, fungsi arsip dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi arsip dinamis, yang artinya arsip bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah fungsi statis. Arsip ini tidak bisa digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan atau perencanaan di sebuah perusahaan. Selain itu, arsip memiliki dua fungsi lain, yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Fungsi substantif adalah arsip yang merefleksikan kegiatan setiap organisasi yang sesuai dengan tugas, visi, dan misinya. Sedangkan fungsi fasilitatif adalah arsip yang merefleksikan kegiatan umumnya yang ada dalam suatu perusahaan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.